قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي واشتياقي في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya cara bersuci yang benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa sunnah yang disebut dengan istilah fitrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Rasulullah senang jika melihat seorang laki-laki panjang jenggotnya dan kemudian rapi kumisnya. Apalagi jika kumis itu sampai masuk ke bagian mulut, bagian dalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang menjadikan siwak sebagai alat untuk merapikan kumisnya. Beliau taruh siwak di atas kumisnya, maka yang lebih daripada ukuran siwak itu yang beliau cukur untuk dirapikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk berkumur dan menghirup air ke hidung ketika wudhu. Artinya, hendaknya kita membersihkan mulut kita dan hidung kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk membersihkan sendi-sendi dari jari-jari tangan dan kaki kita, karena biasanya di situ ada kotoran. Rasulullah mengajarkan kita kebersihan pada tangan dan kaki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk memotong kuku. Jika kemudian kuku tersebut dibiarkan panjang sampai kemudian 40 hari, bahkan lebih daripada 40 hari, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk dipotong kuku tersebut. Terutama pada malam Jumat, disunnahkan kita untuk memotong kuku tersebut agar kita bersih dan kuku-kuku kita bersih, tidak ada kotoran di dalam kuku-kuku tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk mencabut bulu ketiak, karena jika dibiarkan bulu ketiak itu panjang, maka akan banyak keringat, kemudian akan timbul bau tidak sedap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bersih pada tubuh kita, bahkan sampai pada ketiak kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menggunakan siwak, membersihkan gigi kita, membersihkan mulut kita dengan siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, "Salatun bisiwakin khairun min sab'ina bila siwak." Satu kali salat, jika dilakukan dengan menggunakan siwak sebelumnya, maka akan lebih baik daripada 70 kali salat tanpa menggunakan siwak sebelumnya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Begitu pentingnya kita menggunakan siwak. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita menggunakan siwak ketika hendak keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika ingin berwudu, ketika ingin sholat. Dalam beberapa hal siwak itu sangat dianjurkan. Terkadang kita menyikat gigi kita, membersihkan mulut kita sehari 2 kali, bahkan 3 kali. Akan tetapi banyak di antara kita yang melalaikan sunnah untuk menggunakan siwak. Padahal siwak ini sangat bermanfaat. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya, as-siwaku matharatun lil fam wa maradatun lirrabb. Siwak bisa membersihkan mulut dan siwak menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dengan siwak, seseorang bisa membersihkan mulutnya, giginya, menguatkan gusinya, menguatkan badannya, mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala, bahkan memudahkan dia ketika sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, memudahkan keluarnya ruh. Alangkah indahnya seseorang ketika dia menjelang dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Rasulullah mengajarkan kita untuk membersihkan diri kita dari najis, terutama dari sisa buang air kecil. Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bersihkan dari sisa buang air kecil, karena sesungguhnya umumnya siksaan kubur dari sebab air kencing yang tidak dibersihkan ketika mengenai tubuh ataupun pakaian. Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana cara beristinja dengan benar, membersihkan najis yang ada pada kemaluan ketika selesai buang air kecil. Rasulullah tidak malu-malu untuk mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara istinja dengan benar. Karena itulah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak buang air kecil dengan berdiri, kecuali jika sangat darurat, mungkin ketika sakit. Dan itu pun pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena sakit beliau, maka kemudian beliau pun tidak bisa buang air kecil dalam keadaan duduk. Tapi bagi kita, hendaknya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Buang air kecil dengan posisi duduk, agar kemudian tidak banyak percikan sisa dari buang air kecil yang mengenai tubuh ataupun pakaian kita. Karena pentingnya bersuci dari najis, sampai-sampai di dalam syariat Islam, kewajiban itu kita laksanakan. Jika ada air, kita bersihkan dengan air. Jika tidak mendapatkan air, maka kita bisa menggunakan batu ataupun yang semacamnya untuk kita gunakan sebagai alat beristinja. Bukan kemudian jika tidak mendapatkan air, kemudian kita tinggalkan bersuci itu sama sekali. Tapi syariat Islam mengajarkan kita untuk membuang najis tersebut, menghilangkan najis tersebut dari badan kita dengan menggunakan air ataupun selain air jika kita tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita satu adab, satu sopan santun, tata cara ketika kita ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Ketika masuk tempat buang air kecil ataupun buang air besar, masuk dengan kaki kiri. Dan kemudian sebelumnya kita berdoa,
dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Kemudian selesai kita buang air kecil, selesai kita buang air besar, keluar dengan kaki kanan dan berdoa kepada Allah Ta'ala, Ghufranak, Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menyembuhkanku. Sungguh mulia ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin buang air kecil, setelah kita buang air kecil, ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Artinya ada nilai ibadah yang bisa kita lakukan. Ketika kita pakai pakaian, ataupun ketika kita makan dan minum, ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Sungguh luar biasa. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sesuatu yang bermanfaat. Di dalam doa kita ada manfaat untuk kita. Bahkan ada pahala bagi kita kelak di akhirat. Begitu sempurna ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita dan kita amalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي